Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan yang keempat. Bahasan kita kali ini mengenai lembaga penegak hukum. Minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian hukum dan pentingnya hukum di Indonesia. Dan pada tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu untuk memahami pentingnya dibentuk lembaga penegak hukum, kemudian macam-macam lembaga penegak hukum itu apa, dan tugas dari masing-masing lembaga penegak hukum, serta kasus yang diselesaikan di lembaga penegak hukum tersebut. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka diperlukan pembentukan lembaga penegakan hukum. Lembaga penegakan hukum ini adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk saling bekerja sama dalam menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dan pelayanan publik mengenai hukum yang berkualitas. Nah, apa saja lembaga penegak hukum yang ada di Indonesia? Nah, ada 5 macam di sini sudah Ibu tuliskan. Yang pertama, Kepolisian RI, atau kita kenal dengan Polri. Kemudian yang kedua, Kejaksaan RI. Yang ketiga, Hakim. Yang keempat, advokat atau lawyer, atau kita kenal dengan sebutan pengacara. Dan yang kelima, KPK. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Kepolisian RI atau Polri. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tugas dari kepolisian itu adalah untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sebenarnya tugas dari polisi ini sangat banyak sekali ya. Ada polisian yang bertugas menegakkan hukum, dan ada juga kepolisian yang bertugas untuk menjaga keamanan ya. Nah, kasus yang ditangani itu apa saja? Ini contoh-contohnya sudah Ibu sebutkan di sini. Misalnya melakukan penangkapan bagi pelaku kejahatan. Kemudian melakukan pemeriksaan lalu lintas. Ya, ini merupakan pengalaman yang sering sekali kalian alami ya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian melakukan penyelidikan kasus. Maksudnya ketika sudah ada tersangka yang ditangkap dan diamankan di kepolisian, maka kepolisian berhak untuk melakukan penyelidikan dan pendalaman terhadap kasus tersebut. Lalu contoh yang lain, melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Misalnya penyuluhan tentang tata tertib berlalu lintas misalnya ya. Nah, kemudian juga selain itu polisi melakukan pengamanan pada saat terjadi sebuah kejadian yang tidak biasa. Misalnya pada saat terjadinya bom misalnya ya. Nah, polisi itu melakukan pengamanan di daerah tersebut, atau kita biasa kenal dengan TKP gitu ya. Lalu lembaga penegak hukum yang kedua, yaitu Kejaksaan RI. Landasan hukumnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30. Di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa tugas dari Kejaksaan RI itu adalah untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan hakim, dan melakukan pengawasan terhadap putusan pidana tersebut. Di sini ada gambar ya, nih ada 2 gambar di sini. Nah, yang gambar yang pertama itu adalah jaksa yang sedang bertugas di pengadilan. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah jaksa yang sedang bertugas di kantornya mereka begitu. Nah, kemudian contoh kasus apa yang ditangani oleh jaksa? Nah, jaksa ini bertugas untuk menuntut pelaku kejahatan ya. Nah, misalnya ada pelaku kejahatan pembunuhan berencana misalnya. Nah, kemudian jaksa ini berhak untuk menuntut mau berapa lama pelaku kejahatan ini akan diberikan sanksi gitu ya kepada hakim. Jaksa ini memohon untuk memberikan sanksi yang sudah
dituntut oleh jaksa tersebut gitu. Nah, kemudian selain itu, jaksa juga melakukan pengawasan hukuman setelah putusan pengadilan itu ada. Misalnya, seorang pelaku kejahatan itu sudah divonis 20 tahun penjara misalnya ya. Nah, tugas dari jaksa ini adalah mengawasi apakah benar hukuman tersebut dijalankan sesuai dengan apa yang sudah divonis kepada terdakwa tersebut. Yang ketiga, hakim. Landasan hukumnya ada di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Undang-Undang nomor 35 tahun 99. Tugas dari hakim ini adalah menerima berkas perkara yang dari jaksa tadi ya, kemudian memeriksa dan memutuskan perkara hukum atas dasar bebas, jujur, dan tidak memihak. Jadi hakim ini tidak boleh memihak atau berat sebelah ya. Kita tahu sendiri di pengadilan itu lambangnya itu timbangan ya, jadi tidak boleh berat sebelah. Nah, ini tugas hakim ini sangat berat ya, karena tidak boleh memihak kepada korban ataupun si terdakwa tersebut. Nih ada contoh kasus yang ditangani oleh hakim. Misalnya hakim menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Misalnya kasus yang tahun-tahun kemarin sempat rame ya, misalnya kepada terdakwa Jessica. Nah, atas pembunuhan berencana terhadap Yana Salihin. Nah, hakim sudah menjatuhkan vonis 20 tahun penjara. Nah, jadi ya udah jelas ya tugasnya bahwa hakim ini adalah memberikan vonis yang berkekuatan hukum tetap kepada terdakwa tersebut. Lanjut yang keempat, advokat, lawyer atau pengacara. Landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Tugas seorang lawyer atau pengacara itu memberikan bantuan hukum kepada subjek hukum. Misalnya, membuat dan mengajukan gugatan, jawaban atau tangkisan, sangkalan. Bisa juga seorang pengacara itu mendesak kepada hakim agar kasusnya segera disidangkan atau segera diputuskan perkaranya. Nah, ini contoh kasus yang ditangani oleh seorang pengacara. Misalnya, istri yang gugat cerai suaminya karena KDRT ya. Nah, agar keputusannya adil dan tidak memihak serta adil terhadap kedua belah pihak, maka seorang istri itu boleh menggunakan jasa pengacara tersebut ya, karena seseorang itu kan terkadang tidak mengerti tentang hukum. Nah, pengacara inilah yang kemudian ditunjuk oleh seseorang itu agar bisa memberikan pandangan, memberikan solusi ya kepada korbannya tersebut lah ya. Nah, selain di dalam kasus yang tadi juga contoh yang lainnya, misalnya seorang pengacara itu ditunjuk untuk membela kasus pembunuhan ya, tapi bukan berarti juga untuk menyangkal kasus pembunuhan itu. Tapi dalam hari ini seorang pengacara biasanya ditunjuk untuk bisa meringankan gitu ya hukuman kepada si pelaku tersebut atau terdakwa tersebut. Baik, ini untuk yang kelima itu KPK ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Landasan hukumnya apa? Landasan hukumnya Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tugas dari KPK itu melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ya, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dan juga melakukan upaya-upaya pencegahan tindakan pidana korupsi tersebut. Nah, kasus apa yang pernah ditangani oleh KPK ini contoh ya. Misalnya, KPK melakukan penggeledahan kantor di Sub Jawa Timur, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak korupsi. Kalian pasti pernahlah mendengar istilah OTT ya, operasi tangkap tangan, dan ini dilakukan oleh KPK. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa
sebuah kejahatan korupsi dengan penipuan itu berbeda ya. Kalau korupsi dengan penipuan itu kita bisa lihat dari pelaku kejahatan tersebut ya. Jika pidana korupsi itu dilakukan oleh pejabat negara dan yang digunakan uang tersebut adalah uang negara. Sedangkan penipuan itu dilakukan bukan oleh pejabat negara, tapi oleh orang biasa gitu ya, bukan pejabat negara. Nah, yang digunakannya pun bukan uang negara. Jadi kalian harus bisa bedakan ya pidana korupsi dengan penipuan begitu. Nah, jadi itu penjelasannya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nah, dari beberapa macam alat penegak hukum yang sudah Ibu jelaskan, kalian diharapkan bisa mengurutkan proses dari sebuah hukum gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di tugas yang udah Ibu berikan di layar sini ya. Nah, bahan untuk tugasnya kalian nanti kerjakan dengan melampirkan file di Google Classroom-nya dengan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana pemerintah mengatasi lembaga penegak hukum yang melakukan korupsi? Tadi Ibu udah jelaskan ya bagaimana perbedaan antara korupsi dengan penipuan. Nah, kalau korupsi itu berada di dalam wilayah pemerintahan begitu ya. Nah, kalian coba kalian boleh googling, kalian boleh baca dari kasus-kasus yang pernah terjadi di mana ada lembaga seseorang yang bekerja di lembaga pemerintahan kemudian melakukan korupsi. Nah, kalian uraikan bagaimana mengatasi hal tersebut begitu ya. Nah, yang pertanyaan kedua, kalian urutkan bagaimana proses penangkapan seorang pelaku kejahatan dari mulai penangkapannya oleh polisi ya sampai dijatuhkan vonis oleh hakim. Nah, jadi kalian harus jelaskan prosesnya itu melalui apa saja gitu ya. Nah, kalian kerjakan itu hanya 2 soal saja dan kalian kerjakan di Google Classroom-nya. Nah, baik ya, hatur nuhun, selamat mengerjakan. Semoga kalian bisa mengerjakan tepat waktu ya. Dan juga jangan lupa tidak melewati deadline yang sudah Ibu tentukan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.